Apa yang terjadi kalau suatu pagi seorang pensiunan usia 60 tahun ke atas membuka ponsel, lalu melihat pesan singkat yang berbunyi, "Kabar terbaru Taspen, pensiunan usia 60 plus harus cek sekarang." Kalimat itu bisa membuat hati langsung tidak tenang. Bukan karena Bapak Ibu mudah panik, tetapi karena usia 60 ke atas adalah masa ketika banyak hal mulai harus dijaga lebih hati-hati. Data harus benar, rekening harus aman, informasi harus jelas, kesehatan harus diperhatikan. Dan yang paling penting, hak pensiun jangan sampai terganggu hanya karena salah paham, terlambat mengecek, atau terlanjur percaya pada pesan palsu. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, kata harus cek bukan berarti ada bahaya besar yang pasti terjadi. Bukan berarti uang pensiun hilang. Bukan berarti semua pensiunan usia 60 plus punya masalah. Yang perlu kita lakukan adalah memahami dengan tenang. Apa saja yang sebaiknya dicek oleh pensiunan usia 60 tahun ke atas, mengapa ini penting, dan bagaimana cara melakukannya tanpa panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang sedang mendampingi orang tua tercinta di rumah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih dalam menerima setiap informasi. Semoga setiap hak yang menjadi milik Bapak Ibu tetap aman, setiap urusan administrasi dimudahkan, dan keluarga selalu hadir membantu ketika ada hal yang membingungkan. Bapak Ibu yang kami hormati, topik hari ini sangat penting, terutama bagi pensiunan yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Mengapa? Karena di usia ini, banyak pensiunan sudah semakin bergantung pada pembayaran pensiun sebagai pegangan utama. Di usia ini pula, banyak Bapak Ibu yang mungkin tidak selalu nyaman menggunakan aplikasi, tidak selalu cepat membaca informasi digital, dan kadang harus dibantu anak atau cucu untuk mengecek kabar terbaru. Maka video ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengatakan bahwa semua pensiunan usia 60 plus sedang bermasalah, tetapi untuk mengingatkan dengan lembut. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya dicek, dipastikan, dan dijaga agar layanan pensiun tetap lancar, data tetap aman, dan Bapak Ibu tidak menjadi korban kabar palsu. Bapak Ibu, mengapa pensiunan usia 60 tahun ke atas perlu lebih perhatian terhadap informasi dari Taspen atau informasi yang mengatasnamakan Taspen? Karena urusan pensiun bukan sekedar urusan uang masuk setiap bulan. Ini menyangkut ketenangan hidup. Ini menyangkut kebutuhan obat, makanan, tagihan rumah, biaya transportasi, bantuan untuk keluarga, dan rasa aman di hari tua. Ketika data pensiun lancar, hati lebih tenang. Ketika pembayaran masuk, seperti biasa, keluarga bisa menyusun kebutuhan. Tetapi, ketika muncul satu kabar yang membingungkan, misalnya, cek data sekarang, rekening harus diperbarui, pensiunan usia 60 plus wajib verifikasi, atau, kalau tidak cek, dana tertunda, maka suasana hati bisa langsung berubah. Disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Sebagian kabar bisa saja berupa imbauan yang wajar. Sebagian bisa berupa informasi layanan yang perlu diperhatikan. Tetapi sebagian lain bisa saja hanya pesan palsu yang dibuat untuk mengambil data pribadi Bapak Ibu. Penipu sangat paham bahwa pensiunan sering menunggu informasi terkait pembayaran. Mereka tahu kata Taspen, pensiun, verifikasi, dan rekening bisa membuat orang langsung memperhatikan. Masalahnya bukan cuma soal membaca pesan. Masalahnya adalah bagaimana Bapak Ibu merespons pesan itu. Kalau terlalu cepat percaya, data bisa berisiko. Kalau terlalu takut, hati jadi gelisah. Kalau tidak cek sama sekali, mungkin ada informasi penting yang terlewat. Maka, yang paling tepat adalah berada di tengah. Tetap waspada, tetapi tidak panik. Tetap mengecek, tetapi hanya melalui jalur yang aman. Tetap berharap, tetapi tidak mudah tertipu. Bapak Ibu usia 60 plus telah melewati perjalanan panjang. Bertahun-tahun bekerja, melayani, mengabdi, dan menjaga keluarga. Di masa pensiun, Bapak Ibu layak mendapatkan ketenangan, bukan kebingungan. Karena itu, pembahasan hari ini penting, agar Bapak Ibu tahu apa yang perlu dicek sekarang, apa yang tidak boleh dibagikan sembarangan, dan kapan perlu meminta bantuan keluarga. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan bahasa sederhana. Taspen dikenal oleh banyak pensiunan sebagai lembaga yang berkaitan dengan layanan pensiun dan manfaat bagi peserta. Karena itu, setiap kali ada kabar terbaru yang membawa nama Taspen, terutama untuk pensiunan usia 60 tahun ke atas, perhatian masyarakat langsung meningkat. Namun, Bapak Ibu perlu memahami satu hal penting. Tidak semua informasi yang memakai nama Taspen pasti benar. Di era digital, siapapun bisa membuat gambar dengan logo, menulis kalimat yang terlihat resmi, atau mengirim pesan dengan bahasa yang meyakinkan. Bahkan ada pesan yang sengaja dibuat seolah-olah mendesak, agar Bapak Ibu tidak sempat berpikir panjang. Kabar terbaru yang benar biasanya memiliki sumber yang jelas dan dapat dicek. Sementara kabar palsu biasanya beredar dari grup ke grup, tidak jelas asalnya, meminta data pribadi, atau menggunakan kalimat yang menakut-nakuti. Misalnya, segera isi data atau pensiun dihentikan.
menambahkan, klik link ini agar pembayaran tidak tertunda, atau kirim kode OTP untuk verifikasi. Kalimat seperti ini harus membuat Bapak Ibu berhenti sejenak. Untuk pensiunan usia 60 plus, hal yang paling penting bukan hanya mendapat kabar cepat, tetapi mendapat kabar yang benar. Karena kabar cepat tapi salah bisa membuat rugi. Kabar lambat sedikit tetapi benar jauh lebih aman. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang wajar untuk dicek oleh pensiunan. Misalnya, apakah data pribadi masih sesuai? Apakah nomor rekening yang digunakan masih aktif? Apakah pembayaran rutin berjalan normal? Apakah ada kewajiban autentikasi atau pembaruan data melalui jalur resmi? Dan apakah informasi yang diterima berasal dari sumber yang benar? Namun perlu digarisbawahi, pembahasan ini bukan berarti semua pensiunan usia 60 plus wajib melakukan tindakan khusus yang tidak jelas. Kita tidak mengatakan ada kebijakan baru tanpa dasar. Kita tidak mengatakan dana akan terhenti. Kita tidak mengatakan semua orang harus klik link tertentu. Justru sebaliknya, kita ingin Bapak Ibu lebih aman. Cek dengan benar, jangan sembarang klik, dan jangan membagikan data sensitif. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian utama. Apa saja yang sebaiknya dicek oleh pensiunan usia 60 tahun ke atas? Dengarkan pelan-pelan, karena ini bukan untuk membuat panik, tetapi untuk membantu Bapak Ibu lebih aman. Pertama, cek apakah pembayaran pensiun rutin berjalan normal. Ini hal paling dasar. Bapak Ibu bisa melihat apakah uang pensiun bulanan masuk seperti biasa. Jika ada perbedaan, jangan langsung panik. Periksa dulu riwayat transaksi. Bandingkan dengan bulan sebelumnya. Pastikan apakah yang masuk adalah pembayaran rutin atau ada transaksi lain. Jika masih bingung, mintalah bantuan keluarga yang dipercaya atau hubungi layanan resmi. Kedua, cek nomor rekening yang digunakan untuk menerima pensiun. Pastikan rekening masih aktif dan masih berada dalam kendali Bapak Ibu sendiri. Jangan meminjamkan kartu ATM kepada orang yang tidak dipercaya. Jangan membagikan PIN. Jangan menuliskan PIN di tempat yang mudah dilihat orang lain. Bapak Ibu boleh meminta bantuan keluarga, tetapi pilih keluarga yang benar-benar bisa dipercaya. Ketiga, cek data pribadi secara aman. Data seperti nama, nomor identitas, status penerima, dan informasi administrasi perlu dijaga agar tetap sesuai. Tetapi ingat, menjaga data bukan berarti mengirim data ke sembarang orang. Jika ada kebutuhan pembaruan data, lakukan melalui jalur resmi. Jangan kirim foto KTP, kartu pensiun, buku rekening, atau dokumen penting ke nomor WhatsApp yang tidak jelas. Keempat, cek kewajiban autentikasi atau konfirmasi melalui sumber resmi. Dalam beberapa layanan pensiun, peserta mungkin diminta melakukan proses tertentu untuk memastikan status penerima. Tetapi Bapak Ibu harus memastikan caranya benar. Jangan mengikuti instruksi dari link asing. Jangan percaya pada orang yang mengaku bisa membantu dengan imbalan uang. Jika tidak paham aplikasi, mintalah bantuan anak atau cucu yang dipercaya. Kelima, cek pesan yang masuk sebelum dipercaya. Jika ada pesan yang membawa nama taspen dan isinya meminta Bapak Ibu segera klik link, jangan langsung klik. Baca pelan-pelan. Perhatikan bahasanya. Apakah terlalu mendesak? Apakah meminta data rahasia? Apakah sumbernya jelas? Kalau ragu, hentikan. Lebih baik bertanya dulu daripada menyesal. Keenam, cek apakah ada permintaan kode OTP. Ini sangat penting. Kode OTP adalah kode rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun. Jika ada orang mengaku petugas dan meminta kode OTP, itu tanda bahaya. OTP bukan untuk dibagikan melalui chat atau telepon. Sekali kode itu diberikan, keamanan akun atau data bisa terancam. Ketujuh, cek apakah ada permintaan biaya. Layanan resmi tidak boleh disamakan dengan orang pribadi yang tiba-tiba meminta transfer agar dana pensiun lancar. Jika ada yang berkata, bayar biaya administrasi agar pensiun tidak tertunda, Bapak Ibu harus waspada. Jangan transfer uang kepada pihak yang tidak jelas. Kedelapan, cek informasi tentang rapel, gaji ke-13, atau tambahan lain dengan hati-hati. Bapak Ibu mungkin sering menerima kabar tentang rapel, gaji ke-13, kenaikan gaji, atau bantuan tertentu. Kabar seperti itu memang menarik, tetapi harus dibedakan antara fakta resmi, pembahasan, asumsi, dan simulasi. Jangan langsung menganggap semua kabar tambahan sebagai kepastian. Kesembilan, cek kondisi keuangan bulanan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat penting. Bapak Ibu bisa membuat catatan kecil. Uang pensiun masuk berapa, kebutuhan pokok berapa, obat berapa, tagihan berapa, dan sisa pegangan berapa. Dengan catatan seperti itu, Bapak Ibu tidak mudah panik ketika ada kabar baru. Kesepuluh, cek dukungan keluarga. Pensiunan usia 60 plus tidak harus menghadapi semua informasi sendiri. Anak, cucu, atau keluarga dekat sebaiknya ikut membantu. Tetapi keluarga juga harus bersikap lembut. Jangan memarahi orang tua jika mereka bingung. Jangan mengejek jika mereka hampir percaya pesan palsu. Dampingi, jelaskan, dan bantu cek bersama. Ke-11, cek kebiasaan menggunakan ponsel. Banyak penipuan masuk melalui pesan singkat, WhatsApp, panggilan telepon, atau tautan internet. Bapak Ibu bisa membuat aturan sederhana. Tidak klik link dari orang asing, tidak mengangkat panggilan mencurigakan terlalu lama, tidak memberikan data lewat telepon, dan selalu tanya keluarga jika ada pesan yang membuat cemas.
Ke-12, cek emosi sebelum mengambil keputusan. Kadang pesan palsu berhasil bukan karena tampak sangat pintar, tetapi karena membuat orang takut. Misalnya, kalau tidak isi sekarang, dana ditunda. Ketika takut, manusia cenderung terburu-buru. Maka jika ada pesan yang membuat jantung berdebar, berhenti dulu. Tarik napas. Jangan klik, jangan kirim data. Tanya orang yang dipercaya. Sebagai contoh simulasi, bukan aturan resmi, bayangkan Bapak Ibu menerima pesan yang mengaku dari layanan pensiun dan meminta pembaruan data. Langkah aman adalah, jangan langsung klik, simpan pesan, tunjukkan kepada keluarga, cek apakah nomor atau link benar-benar resmi, dan jika ragu, hubungi kanal layanan yang sah. Dengan cara ini, Bapak Ibu tetap aktif mengecek tanpa membahayakan data. Contoh lain, jika ada kabar pensiunan usia 60 plus akan menerima tambahan tertentu, jangan langsung percaya pada nominal. Tanyakan sumbernya. Apakah itu pengumuman resmi? Apakah hanya konten pembahasan? Apakah angka itu simulasi? Kalau belum jelas, jangan jadikan dasar belanja. Bapak Ibu, semua pengecekan ini bukan berarti hidup harus penuh curiga. Tidak, ini adalah bentuk perlindungan. Seperti mengunci pintu rumah sebelum tidur. Bukan karena pasti ada pencuri, tetapi karena kita ingin aman. Begitu juga dengan data pensiun. Kita cek bukan karena pasti ada masalah, tetapi karena hak Bapak Ibu terlalu berharga untuk dibiarkan tanpa perlindungan. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting karena banyak pensiunan usia 60 plus sering menjadi sasaran informasi palsu. Pertama, tidak semua pesan yang memakai nama taspen adalah informasi resmi. Ini harus diingat. Kalau pesan itu datang dari nomor pribadi, sumbernya tidak jelas, dan meminta data rahasia, jangan langsung percaya. Nama lembaga bisa dicatut oleh penipu. Kedua, jangan percaya pada kalimat yang terlalu menakut-nakuti. Misalnya, kalau tidak klik sekarang, dana pensiun dihentikan. Kalimat seperti ini sering dibuat agar Bapak Ibu panik. Informasi resmi biasanya tidak memaksa dengan cara seperti itu. Ketiga, jangan percaya pada janji yang terlalu manis. Misalnya, usia 60 plus akan langsung mendapat tambahan besar. Cukup isi data di sini. Kalau tidak ada dasar resmi, jangan percaya. Harapan boleh ada, tetapi harus tetap dijaga dengan akal sehat. Keempat, jangan menganggap semua link aman. Link palsu bisa dibuat mirip dengan link resmi. Kadang hanya beda satu huruf. Kadang tampilannya terlihat rapi. Karena itu, jika tidak yakin, jangan buka. Minta keluarga memeriksa. Kelima, jangan memberikan kode OTP, PIN, password, atau nomor kartu kepada siapapun. Bahkan jika orang itu berbicara sopan dan mengaku petugas. Penipu tidak selalu terdengar kasar. Banyak penipu justru terdengar sangat ramah dan meyakinkan. Keenam, jangan membayar biaya untuk klaim yang belum jelas. Jika ada yang meminta biaya administrasi, biaya aktivasi, biaya pencairan, atau biaya percepatan, berhenti. Jangan transfer. Diskusikan dulu dengan keluarga. Ketujuh, jangan mengambil keputusan besar berdasarkan kabar viral. Misalnya, jangan meminjam uang karena mendengar akan ada tambahan. Jangan membeli barang besar karena ada pesan yang menjanjikan pencairan. Uang yang belum benar-benar masuk rekening belum boleh dianggap sebagai pegangan. Kedelapan, jangan malu untuk meminta bantuan. Banyak pensiunan merasa tidak enak merepotkan anak, tetapi untuk urusan data, rekening, dan keamanan digital, meminta bantuan adalah langkah bijak. Keluarga yang baik seharusnya membantu menjaga, bukan membuat Bapak Ibu merasa bersalah. Kesembilan, jangan mudah menyebarkan pesan. Jika Bapak Ibu menerima kabar yang belum jelas, jangan langsung kirim ke grup lain. Mungkin niatnya baik, tetapi kalau salah, teman pensiunan lain bisa ikut cemas atau bahkan tertipu. Lebih baik tulis. Mari cek sumber resminya dulu. Kesepuluh, jangan mengukur kebenaran dari banyaknya orang yang membagikan. Kadang kabar palsu justru tersebar sangat luas. Banyak dibagikan bukan berarti benar. Yang membuat informasi kuat adalah sumbernya, bukan jumlah yang meneruskan. Inilah reality check yang perlu diingat. Pensiunan usia 60 plus bukan harus takut pada teknologi. Justru Bapak Ibu bisa aman menggunakan teknologi jika tahu batasnya. Cek sumber, jangan klik sembarangan, jangan bagi kode rahasia, dan libatkan keluarga terpercaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita berhenti sejenak dari kata data, rekening, verifikasi, dan aplikasi. Mari kita lihat sisi manusia dari semua ini. Usia 60 tahun ke atas bukan usia yang ringan bagi semua orang. Ada yang masih sehat dan aktif. Ada yang mulai rutin minum obat, ada yang penglihatannya tidak sejelas dulu, ada yang pendengarannya mulai berkurang, ada yang masih kuat mengurus rumah tetapi mudah lelah, ada juga yang hidup sendiri dan harus mengatur semuanya tanpa banyak bantuan. Di usia seperti ini, kabar tentang pensiun bisa terasa sangat besar. Bagi orang lain mungkin hanya pesan biasa, tetapi bagi Bapak Ibu bisa menjadi sumber kegelisahan. Kalau pembayaran lancar, hati tenang. Kalau ada kabar yang membingungkan, tidur bisa tidak nyenyak. Kalau ada pesan yang mengancam,
pikiran bisa terus memikirkannya. Bapak Ibu tidak salah kalau ingin memastikan semuanya aman. Tidak salah kalau bertanya. Tidak salah kalau minta bantuan. Justru itu adalah bentuk menjaga diri. Karena hak pensiun Bapak Ibu adalah hasil dari pengabdian panjang. Ada puluhan tahun kerja keras di baliknya. Ada pagi-pagi yang dilewati untuk tugas. Ada lelah yang ditahan. Ada keluarga yang pernah menunggu di rumah. Ada masa muda yang diberikan untuk pelayanan. Maka di masa pensiun, Bapak Ibu layak mendapatkan ketenangan, layak mendapatkan informasi yang jelas, layak dilindungi dari penipuan, layak didampingi keluarga dengan sabar. Jangan sampai orang tua yang sudah banyak berjasa, justru dibiarkan sendirian menghadapi pesan-pesan digital yang membingungkan. Untuk anak dan cucu yang menonton, dengarkan ini baik-baik. Orang tua mungkin tidak selalu cepat memahami aplikasi, tetapi mereka bukan beban. Mereka butuh pendampingan, mereka butuh penjelasan yang lembut, mereka butuh seseorang yang berkata, "Tenang Pak, tenang Bu, kita cek bersama." Kalimat seperti itu bisa sangat menenangkan. Dan untuk Bapak Ibu pensiunan, jangan merasa malu jika belum paham teknologi. Tidak semua hal harus dikuasai sendiri. Yang penting adalah tahu kapan harus berhenti, kapan harus bertanya, dan kapan harus tidak melanjutkan sesuatu yang mencurigakan. Ketenangan di hari tua bukan hanya datang dari uang yang cukup, tetapi juga dari lingkungan yang aman, informasi yang benar, dan keluarga yang saling menjaga. Maka mari kita jadikan kabar terbaru apapun sebagai pengingat. Hak pensiun harus dijaga, data harus dilindungi, dan hati harus tetap tenang. Sekarang, apa yang harus Bapak Ibu lakukan mulai sekarang? Ini langkah-langkah praktis yang mudah diikuti. Pertama, cek pembayaran pensiun secara rutin, tetapi jangan berlebihan. Cukup lihat apakah pembayaran masuk seperti biasa. Jika ada hal yang berbeda, catat dulu, jangan langsung panik. Kedua, simpan catatan sederhana. Tulis tanggal pembayaran, jumlah yang diterima, dan pengeluaran penting. Catatan kecil bisa membantu Bapak Ibu dan keluarga melihat jika ada perubahan. Ketiga, pastikan rekening aman. Jangan memberikan kartu ATM, PIN, atau akses mobile banking kepada orang yang tidak dipercaya. Jika perlu bantuan, pilih keluarga yang benar-benar amanah. Keempat, jangan klik link dari pesan yang tidak jelas. Jika ada pesan mengatasnamakan Taspen atau layanan pensiun dan meminta Bapak Ibu mengisi data, berhenti dulu, cek sumbernya. Kelima, jangan membagikan OTP, PIN, password, atau data rahasia. Ini aturan utama. Tidak ada alasan untuk membagikan kode rahasia kepada pihak asing. Keenam, minta keluarga membantu mengecek informasi. Kirimkan pesan yang mencurigakan kepada anak atau cucu yang dipercaya. Jangan malu bertanya. Ketujuh, jangan percaya janji pencairan cepat. Jika ada orang berkata bisa membantu mempercepat pembayaran dengan biaya tertentu, jangan percaya. Kedelapan, cek informasi dari kanal yang benar. Jangan hanya percaya grup WhatsApp. Grup bisa berguna, tetapi bukan sumber utama. Kesembilan, atur uang pensiun dengan prioritas. Dahulukan kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, dan simpanan darurat kecil jika memungkinkan. Kesepuluh, ajak teman pensiunan lain untuk hati-hati. Jika ada teman yang menerima pesan palsu, ingatkan dengan lembut. Jangan mempermalukan. Kita saling menjaga. Kesebelas, buat aturan keluarga. Misalnya, kalau ada pesan tentang pensiun, jangan klik dulu sebelum dicek bersama. Aturan kecil seperti ini bisa menyelamatkan data dan uang. Kedua belas, jaga ketenangan. Kalau ada kabar yang membuat takut, jangan langsung bertindak. Duduk dulu, tarik napas. Baca ulang, tanya keluarga. Ketenangan adalah perlindungan pertama sebelum mengambil keputusan. Dengan langkah-langkah ini, Bapak Ibu usia 60 plus bisa tetap aman, tetap tenang, dan tetap siap menghadapi informasi terbaru apapun yang datang. Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati, pesan utama hari ini sangat jelas. Kabar terbaru yang membawa nama Taspen harus disikapi dengan tenang dan teliti, terutama bagi pensiunan usia 60 tahun ke atas. Jangan langsung panik, jangan langsung percaya, dan jangan langsung klik apapun yang belum jelas sumbernya. Yang perlu dicek bukan karena Bapak Ibu harus takut, tetapi karena hak pensiun Bapak Ibu sangat berharga. Cek pembayaran rutin, cek keamanan rekening, cek data melalui jalur resmi, cek informasi sebelum dipercaya, dan jika ragu, libatkan keluarga yang terpercaya. Jika suatu informasi benar-benar resmi, tentu kita berharap itu membawa kemudahan bagi Bapak Ibu. Namun jika informasi itu hanya rumor, pesan palsu, atau penipuan, semoga Bapak Ibu bisa mengenalinya lebih cepat dan terhindar dari kerugian. Bapak Ibu telah mengabdi bertahun-tahun. Pengabdian itu tidak boleh dilupakan. Di balik setiap pembayaran pensiun, ada cerita panjang tentang kerja keras, tanggung jawab, dan kesetiaan. Maka di masa pensiun, Bapak Ibu layak mendapatkan rasa aman, layak mendapatkan penjelasan yang jujur, layak didampingi keluarga dengan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, perlindungan dari penipuan, dan ketenangan hati untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Semoga anak dan cucu juga diberi kelembutan hati untuk menjaga orang tua, bukan hanya saat ada kabar pencairan, tetapi dalam setiap hari kehidupan. Sebelum video ini ditutup, mari renungkan satu pertanyaan.
Ketika sebuah pesan datang membawa nama Taspen dan meminta kita bertindak cepat, apakah kita akan langsung percaya atau berhenti sejenak untuk memastikan kebenarannya? Karena di usia pensiun, yang paling berharga bukan hanya uang yang masuk ke rekening, tetapi ketenangan hati bahwa hak, data, dan keluarga kita tetap aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.